Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizka Jayanti selaku mahasiswi program studi pendidikan agama Islam dari kampus Institut Agama Islam Nusantara As-Sidikiyah Lubuk Seberuk. Baiklah, di sini kita akan membahas sedikit tentang apa itu belajar dan apa hukum belajar. Nah, pertanyaannya, mengapa sih kita harus belajar, harus sekolah setiap hari? Padahal kan capek, iya kan? Mending enak tidur, enak main game, enak scroll TikTok. Ternyata pertanyaan itu sudah dijawab dari 1400 tahun yang lalu oleh Rasulullah SAW, yang dimana Allah pernah berjanji untuk kita yang sedang capek-capek belajar ini. Yuk kita lihat hadisnya dan hukumnya tentang belajar. Tujuannya untuk kita mengetahui, untuk kita memahami apa itu kewajiban belajar dan hakikat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Makna dari hadis kewajiban menuntut ilmu ini bahwasannya menuntut ilmu adalah suatu investasi yang aman dan menguntungkan. Selain menyelamatkan kita dari bahaya fisik, harta, tahta di dunia, menuntut ilmu juga bisa menyelamatkan kita atau bisa menjadi tiket VIP untuk memudahkan kita menuju jalan di akhirat kelak. Adapun kontekstualisasi hadis di atas dengan isu-isu pendidikan terkini, yakni yang pertama relevansi dengan krisis kesehatan mental. Hadis ini menyebutkan ilmu sebagai jalan menuju kemudahan. Pendidikan modern bukan hanya soal nilai ujian, tapi ilmu yang memberikan ketenangan jiwa dan kematangan karakter, agar siswa tidak mudah terjerumus pada tindakan membahayakan jiwa seperti self-harm atau depresi. Adapun yang kedua yaitu pendidikan sebagai pembebasan dari hoaks atau literasi digital. Hadis ini Nabi menyebutkan ilmu sebagai cahaya bulan di tengah gelapnya berita palsu yang bisa merusak harta dan keluarga. Pendidikan harus berfungsi sebagai alat filter agar siswa mampu membedakan kebenaran dari kebohongan. Gak cuma siswa ya, kita juga bisa mampu membedakan kebenaran dari kebohongan. Gunakan ilmu itu dengan sebaik mungkin karena ilmu adalah suatu kebenaran. Yang ketiga yakni isu pergeseran paradigma, atau banyak orang di sekolah hanya mengejar dinar dan dirham atau mengejar ijazah atau gaji daripada ilmu. Nah, adapun kaitan hadis ini, penegasan Nabi Muhammad bahwa ilmu lebih utama dari harta, mengingatkan dunia pendidikan agar kembali pada esensi belajar sepanjang hayat. Gelar bisa tidak relevan karena perubahan teknologi, tetapi kemampuan belajar atau ilmu adalah aset yang membuat seseorang bertahan di era industri manapun. Nah, isu yang selanjutnya yakni isu untuk kesejahteraan guru dan penghormatan profesi. Kaitan hadis ini memposisikan pengajar atau pendidik sebagai pewaris para nabi. Iya benar, karena tanpa guru, tanpa pendidik ya siapa yang mau mentransferkan ilmunya kan? Jadi, jika ekosistem pendidikan ingin maju, masyarakat harus kembali melihat posisi guru, bukan sekedar buruh jasa, melainkan sosok sentral yang didoakan oleh semesta karena perannya menjaga masa depan bangsa. Gak ada guru, gak ada pengetahuan, gak ada yang tahu tanpa suatu pembelajaran. Kan belajar butuh guru. Nah, itu maksud dari kontekstualisasi atau relevannya hadis ini dengan kesejahteraan guru. Adapun yang terakhir, isu personalisasi belajar dan akses tanpa batas. Zaman sudah semakin maju, kita banyak menggunakan digital learning. Siapa yang menempuh jalan? Kini tidak selalu berarti jalan fisik menuju sekolah ya. Kaitan hadis ini di era digital ini, jalan itu
suatu yang kita lewati ya. Menuntut ilmu bisa berupa akses platform edukasi online, kursus mandiri atau riset digital. Hadis ini memberikan optimisme bahwa kemudahan teknologi adalah sarana yang juga bernilai ibadah, asalkan tujuannya adalah mencari kebenaran. Jadi jalan untuk mencari ilmu atau untuk belajar itu tidak hanya cuman melalui jalan fisik ya. Di zaman sekarang sudah bisa kita menggunakan jalan digital. Oke? Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.